Dimulai ya, Man. Silakan Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, penguasa hari pembalasan, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul via Zoom meeting ini pada mata kuliah materi PAI 2. Salawat dan salam tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat dan kepada kita semua sebagai umatnya. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah materi PAI 2, Bapak Dr. Syahrullah MPDI, dan kawan-kawan seperjuangan kelas PAI 6C 2019 yang saya cintai. Alhamdulillah izinkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Novianti 3119045, dan Salman Al-Farisi 3110006 dengan judul pembahasan karakteristik pembelajaran PAI dengan 5 rumusan masalah. Di sini pengertian karakteristik pembelajaran PAI, karakteristik tujuan pembelajaran PAI, sumber pembelajaran PAI, sifat pengajaran pembelajaran PAI, dan nilai pengajaran pembelajaran PAI. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke paparan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Salman. Disilakan. Baik, makasih Saudari Novianti. Insyaallah 3 rumusan masalah pertama akan saya sampaikan, nanti dilanjuti oleh Saudari Novianti. Pertama berkaitan dengan karakteristik. Ingin saya sampaikan bahwasanya ketika kita memahami karakteristik, tentu itu merupakan sebuah tanda maupun ciri khas yang dimiliki baik seseorang maupun sebuah daerah, maupun bisa kita lebih perluas sebuah negara. Kalau kita kaitkan dengan di dunia gitu, maka Indonesia ini karakternya terkenal dengan kesopanannya, kesantunannya, kemudian sikap sosialnya gitu. Dan apabila kita perkecil ya menjadi Pulau Jawa di bawah ini, maaf sebentar, pointer. Oke, kita melihat di bawah nih, ya di Pulau Jawa, maka yang saya pahami, saya dengar bahwasanya orang-orang masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa ini, mereka terkenal ciri khasnya yaitu memiliki sikap yang kerja keras gitu, kepribadiannya bekerja keras gitu. Nah, adapun skala kecilnya, apabila di sebuah keluarga, tentu ketika orang tua memiliki anak, mungkin 3 anak ya, maka setiap anak ini pasti memiliki karakteristik atau ciri khas masing-masing. Nah, adapun mengapa saya sampaikan ini agar nantinya nggak berubah? Nggak berubah? Ya betul, slide-nya nggak berubah-ubah. Oke, sebentar. Ada yang salah, maaf. Oke. Bagaimana Pak Naga? Kelihatan? Ya, udah tampil. Oke. Rumusan masalah ya. Nah, ya. Ini yang tadi rumusan masalah. Insya Allah 3 rumusan masalah awal akan saya sampaikan. Nanti 2 akhir akan disampaikan oleh Saudari Novianti. Nah, ini berkaitan tadi, berkaitan dengan karakteristik. Adapun di bagian yang akhir, yaitu mungkin bagi seorang orang tua gitu, ketika memiliki beberapa anak, maka setiap anak ini tentunya memiliki karakteristik. Ya, karakternya masing-masing, ciri khasnya masing-masing, yang nantinya menjadi tanda dari keunikan dari mereka. Nah, adapun berkaitan dengan karakteristik PAI, di sini ada beberapa pandangan. Yang pertama menurut KBBI, bahwasanya didefinisikan sebagai budi pekerti atau akhlak yang ada dalam diri seseorang. Tentu hal ini nantinya membedakan antara satu dengan yang lainnya. Seperti halnya tadi antara masyarakat Pulau Jawa dengan masyarakat Sumatera atau Kalimantan, bahkan antara ya wilayah Pulau Jawa aja berbeda-beda kan. Dari orang-orang Surabaya mungkin ketika berbicara karakternya, maaf, suaranya agak lebih lantang gitu. Nah, kemudian
Nah, kalau kita perkecil dalam sebuah keluarga, tadi anak itu memiliki karakternya masing-masing. Jadi ini menjadi ciri khas atau pembeda yang membedakan seseorang dengan orang yang lainnya. Nah, adapun yang kedua, di sini menurut Doni Kusuma, beliau menyampaikan bahwasanya karakter merupakan gaya atau ciri sifat yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari pembentukan. Jadi kalau berasal dari pembentukan berarti di sini ada proses pembentukan atau tempaan. Jadi ada proses yang secara berlangsung yang mana kita pahami ketika inputnya bagus, prosesnya bagus, maka outputnya bakal bagus gitu. Walaupun inputnya kurang tapi prosesnya bagus, maka insya Allah outputnya juga akan bagus. Maka pembentukan, tempaan di masa proses itu sangat mempengaruhi untuk kemajuan diri di dalam diri peserta didik. Adapun yang ketiga, yaitu menurut Wina Wijaya, beliau menyampaikan bahwasanya karakteristik dari pembelajaran PAI pertama yaitu pembelajaran yang membelajarkan siswa. Ya. Kemudian yang kedua yaitu proses pembelajaran yang berlangsung di mana saja. Ya. Kemudian baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Nah, capaian tujuan ini tentu yang sesuai dengan pertama dengan standar nasional yang ada, yang kedua capaian tujuannya itu dari pembelajaran PAI tersebut. Di antaranya berubah sikap, kemudian memiliki akhlak yang baik dan lain sebagainya. Banyak dari tujuan adanya pembelajaran PAI. Nah, adapun jika disimpulkan berkaitan dengan karakteristik, bahwasanya ciri dari pembelajaran PAI ini merupakan sebuah rumpun atau terpadu dari beberapa mata pelajaran yang kaitannya seperti fikih, Al-Quran hadis, kemudian sejarah Islam maupun akidah akhlak. Sehingga tentu bertujuan untuk memperbaiki, mengembangkan, meningkatkan moral serta keilmuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua yaitu berkaitan dengan tujuan. Tujuan nggak berubah, Man. belum berubah ya? Ya. Wah, ini ada trouble nih kayaknya. Bentar. Saya share ini aja. Kalau ini kelihatan. Halo Putri, maaf. Udah. Oke. Masuk, Pak. Di sini adapun tujuan dari pembelajaran PAI ada beberapa poin. Di sini saya sampaikan pandangan dari 4 para ahli. Yang pertama Al-Atos, dia mengatakan bahwasanya adanya pembelajaran PAI itu untuk melahirkan atau membentuk manusia yang baik. Baik di sini tentu yang sesuai dengan Allah, yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala minta ya, baik perintahnya dilakukan maupun larangannya ditinggal. Adapun menurut Marimba yaitu bahwasanya tujuan dari pembelajaran maupun pendidikan agama Islam ini adalah terciptanya seseorang yang berkepribadian muslim. Berkepribadian muslim ya, yang tentunya secara komprehensif menyeluruh apa yang diajarkan oleh Allah maupun oleh para rasulnya, melalui para rasulnya. Kemudian menurut Al-Abroshi, tujuan akhir dari pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam yaitu terbentuknya manusia yang berakhlakul karimah, yang bersikap baik, memiliki keteladanan, memiliki sopan santun yang baik, pokoknya semua hal-hal yang baik. Kemudian adapun menurut Munir Musi bahwasanya tujuan dari adanya pembelajaran pendidikan agama Islam adalah menjadikan manusia yang sempurna atau insanul kamil dalam bidang apapun, ya terutama yang terkait dengan keagamaan, tentunya itu yang harapannya bisa tercapai dengan adanya pembelajaran PAI tersebut. Adapun tujuan PAI dalam konteks keindonesiaan ya, di Indonesia sebagaimana di dalam kurikulum agama Islam yaitu tentu bertujuan untuk meningkatkan keimanan, kemudian memupuk pengetahuan, meningkatkan pengetahuan serta penghayatan. Nah, nanti dari penghayatannya sudah baik, maka nanti kepada pengamalan. Ya, pengamalan karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antaranya taksonomi Bloom yang tadi disampaikan ada kognitif, afektif dan psikomotorik. Nanti bagaimana
tentunya harapan di akhir peserta didik ini baik dalam melakukan pengamalannya, pengamalan agamanya. Ya. Saya ringkas, kemudian ke slide selanjutnya. Bentar. Ini masih tujuan dari pendidikan agama Islam, tapi di sini dikutip menurut Abu Ahmadi. Abu Ahmadi menyampaikan bahwasanya tujuan dari pendidikan agama Islam ini harapannya kompetensi atau kemampuan yang nantinya dicapai oleh peserta didik dibagi beberapa jenjang, di beberapa tingkatan di sini ya. Ada tujuan tertinggi, ada tujuan umum, dan juga ada tujuan khusus. Apa itu tujuan tertinggi? Tujuan tertinggi yaitu yang sifatnya mutlak. Ya. Yang pertama, agar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat tentunya. Dan yang kedua yaitu mengantarkan atau membawa pelaku yaitu peserta didik agar menjadi khalifah yang sebenar-benarnya. Ya, baik sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memperoleh kesejahteraan dunia dan akhirat. Sudah jelas ini merupakan tujuan tertinggi dari adanya pembelajaran pendidikan agama Islam untuk para peserta didik. Adapun tujuan umumnya yaitu di sini bersifat empirik ya, yang mana menyangkut kepada perubahan sikap atau perubahan tingkah laku yang dilakukan atau yang peserta didik miliki gitu. Perubahan dari sikap, perubahan dari kemampuan pengetahuan tentunya. Nah, adapun tujuan khususnya yang ketiga ini yaitu cenderung kepada hal-hal yang sifatnya cinta kebangsaan. Ya, cinta terhadap suatu bangsa karena tentu korelasi antara pendidikan agama Islam juga tentang kecintaannya terhadap tanah air itu harus di satu arah gitu. Nah, adapun terakhir yang saya sampaikan yaitu berkaitan dengan sumber pendidikan agama Islam. Sejatinya dari pembelajaran pendidikan agama Islam banyak ya sumbernya, baik dari sifatnya data, sejarah, kemudian ya. Nah, adapun yang saya ingin sampaikan, yang pertama mutlak, mau saya hakikatnya bahwasanya sumber dari pendidikan agama Islam ini berkaitan yaitu diambil dari Al-Quran yang pertama, kemudian yang kedua dari hadis Rasulullah. Mungkin saat ini bisa kita ambil dari kitab-kitabnya atau dari para penyampaian para ulama. Kemudian yang ketiga dari hasil ijtihad ulama, baik yang sifatnya ijma maupun yang sifatnya qiyas. Itu keduanya kan merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Nah, ini merupakan sumber dari pembelajaran agama Islam. Nah, silakan selanjutnya bisa disampaikan oleh Saudari Novianti. Terima kasih. Ya, makasih Salman. Selanjutnya sifat pembelajaran PAI di sini ada 5. Yang pertama, memiliki 2 sisi muatan. Kurikulum pendidikan agama Islam mempunyai 2 sisi muatan. Yang pertama, sisi keagamaan, yaitu berisi wahyu ilahi dan sunnah Rasul yang bersifat mutlak dan berada di luar nalar dan berada di luar jangkauan akal atau indera manusia. Yang kedua, sisi pengetahuan yaitu berisi hal-hal yang dapat diusahakan manusia, yaitu dari pengalaman berpikir, hasil analisis dari wahyu atau sunnah Rasul, atau pula hasil analisis dari lingkungan alam sekitarnya. Yang kedua, sifatnya bersifat memihak. Yang ketiga, kurikulum pendidikan agama Islam mengarah kepada pembentukan akhlak yang mulia. Yang keempat, bersifat fungsional sepanjang masa. Kurikulum pendidikan agama Islam bersifat fungsional. Yang kelima, kurikulum pendidikan agama Islam sudah ada pada setiap peserta didik sejak dari rumah. Next. Selanjutnya nilai pengajaran. Selanjutnya nilai pengajaran PAI. Yang pertama, religius. Religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, jujur. Upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, yang amanah dalam perkataan, tindakan, maupun perbuatan. Yang ketiga, toleransi. Tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain.
Yang keempat, disiplin. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Lalu kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu. Lalu mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dan menyelesaikan tugasnya. Lalu demokratis, cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Lalu rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari yang dipelajarinya. Lalu ada cinta tanah air, berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri pribadi ataupun kepentingan kelompok. Lalu yang terakhir, peduli lingkungan. Tindakan yang berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Next. Baik, demikian yang kami sampaikan. Mungkin setelah ini bisa kita lanjut ke pemakalah kedua ya. Sambil teman-teman mungkin ada pertanyaan bisa disiapkan atau bisa juga melalui ketik di kolom Zoom. Kolom chat Zoom. Oke, silakan pemakalah kedua dipresentasikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu dengan saya Siti Rahayu dan rekan saya Monica Fitri, 3119-150. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang standarisasi ketercapaian pembelajaran PAI yang akan disampaikan oleh Monica Fitri. Kepadanya dipersilahkan. Sebentar. Kak, kok nggak ada ya pilihan PPT ya, Pak? Buat share screen? PPT-nya udah dibuka duluan? Udah. Coba klik lagi, bagian share ada? Bentar. Di bagian screen. Coba lagi. Udah belum? Ada ya? Masih proses. Nah, tampak. Udah. Ya, kelihatan. Udah mana? Oke. Ya, loading ya. Bentar ya teman-teman. Akhwat. Masih loading? Di sini ditampil. Udah tampil ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Rahayu, rekan saya. Di sini saya akan menyampaikan tentang standarisasi PAI. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013, bab 1 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Kemudian standar ketercapaian ialah capaian pembelajaran yang dirancang bagi tercapai proses kegiatan belajar mengajar yang diselaraskan dengan mata pelajaran yang telah diberikan. Poin selanjutnya, standar ketercapaian PAI di sekolah dan di madrasah dibedakan pada pemberian materi pembelajarannya yang berbentuk bidang studi di sekolah umum, kemudian mata pelajaran itu pada madrasah. Standar ketercapaian PAI di sekolah dan di madrasah ini dibedakan pada pemberian materi pembelajarannya. Karena penggunaannya dalam nilai-nilai pembelajaran PAI diselaraskan antara gagasan atau ide dan bagaimana mengimplementasinya atau dilakukan di kehidupan sehari-harinya. Jadi secara garis besar
Standarisasi PAI ini ialah proses pendidikan yang diarahkan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan. Dengan demikian, standar lulusan merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukan standar proses pendidikan yang dilakukan. Karena itu, standar proses pendidikan bisa dirumuskan serta diterapkan manakala telah tersusun standar kompetensi lulusannya. Yang selanjutnya ialah pendidikan agama Islam itu pembelajaran dari tematik PAI ya. Pendidikan agama Islam yang dimaksud ialah yang berada di sekolah dapat dikatakan pembelajaran yang terpadu, yaitu Al-Quran yang mencakup Al-Quran, akidah, fikih, serta sejarah kebudayaan Islam yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa materi sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswanya. Jadi karena tadi gagasannya, terus perlu adanya, tujuannya itu perlu adanya proses implementasinya kepada siswa. Kemudian dan memudahkan siswa itu dalam memahami beberapa konsep serta cara penggunaannya. Standarisasi ketercapaian PAI di sekolah, yaitu pendidikan agama Islam yang dimaksud yang berada di sekolah dapat diartikan sebagai suatu proses program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai dari Islam melalui proses pembelajaran, seperti di dalam kelas maupun di luar kelas, yang dikemas dalam bentuk mata pelajaran dan diberi nama pendidikan agama Islam. Dalam kurikulum nasional ini, mata pembelajaran PAI merupakan mata pelajaran yang wajib sejak dari kita TK sampai dengan perguruan tinggi. Kurikulum PAI ini dirancang secara khusus dengan situasi serta kondisi dan jenjangan sesuai dengan pendidikan siswa dan mahasiswa tadi. Kemudian di sekolah saat ini, PAI menggunakan pembelajaran yang berdasarkan tadi yang tematik gitu ya. Dia menyatukan isi kurikulum dalam satu kesatuan yang utuh, kemudian memperkayanya perbendaharaan bahasa anak didik dengan membuat pembelajaran yang lebih bermakna. Di sini standarisasi ketercapaian PAI di sekolah itu bisa dikatakan ada beberapa poin. Yang pertama ialah memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fungsi manusia sebagai khalifah di bumi, serta bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang dikaitkan dengan kognitifnya. Yang kedua ialah meningkatkan keimanan kepada Allah sampai qada dan qadarnya melalui pemahaman dan asmaul husna. Yang ketiga, berperilaku terpuji seperti husnuzon, taubat, dan meninggalkan perilaku yang tercela seperti israf, tabjir, dan fitnah. Yang poin 4 ialah memahami sumber hukum Islam dan hukum taklifi serta menjelaskan bagaimana hukum muamalah yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari serta hukum keluarga dalam Islam. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Rahayu. Memahami sejarah Nabi Muhammad pada periode Mekah dan periode Madinah, serta perkembangan Islam di Indonesia dan di dunia. Seperti yang teman-teman ketahui, mungkin untuk pelajaran sejarah Nabi Muhammad itu ada dalam sejarah kebudayaan Islam. Dan selanjutnya yaitu diselaraskan dengan kebutuhan dan tantangan masa depan, dengan pengetahuan ilmu, knowledge, sikap, attitude, atau keterampilan. Yang ketujuh yaitu ketercapaian pembelajaran PAI di sekolah, berbeda dengan di madrasah, karena materi yang diberikan bersifat terintegrasi dengan materi PAI secara keseluruhan. Jika di sekolah, kita jadi mata kuliah, jadinya di kombinasi. Kalau di madrasah lebih kepada
masing-masing, fikih, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, itu ada pelajarannya masing-masing. Yang kedelapan yaitu penguatan nilai dan sikap menjadi penguatan utama karena keterbatasan waktu atau jam pelajaran yang diberikan. Adapun di slide selanjutnya akan menjelaskan, maaf, mungkin langsung ke slide selanjutnya. Ya, standarisasi pembelajaran PAI di madrasah. Yang pertama yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis merupakan mata pelajaran pendidikan agama Islam yang dimana isinya adalah mengenal tata cara, menulis dan membaca Al-Quran dengan benar dan juga baik, memahami makna hadis, serta teks ataupun kontekstual yang kemudian kandungan yang ada pada hadis tersebut dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Ada juga akidah akhlak, mata pelajaran pendidikan agama Islam yang berfokus pada akidah, yakni membentuk peserta didik agar memiliki keyakinan dan keimanan yang kokoh akan keimanannya hingga dapat mengamalkan Asmaul Husna. Pada poin akhlak, membentuk peserta didik yang memiliki akhlak yang baik, mahmudah, dan berusaha menghindari akhlak yang buruk, yaitu mazmumah. Selanjutnya yaitu pelajaran fikih. Salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang membahas mengenai ketentuan suatu hukum dan juga tata cara beribadah dan bermuamalah dalam kehidupan. Untuk masalah ibadah, biasanya kita fokus pada pelajaran fikih seperti tata cara salat, tata cara berwudu. Pasti di pendidikan agama Islam ini akan selalu pembahasannya tentang fikih. Ada juga dari sejarah kebudayaan Islam, mata pelajaran pendidikan agama Islam yang membahas mengenai ibrah atau pelajaran Islam yang dapat diambil dari cerita sejarah zaman dahulu, mencontoh berbagai figur tauladan dan mengaitkannya dengan bidang politik, sosial, dan pendidikan. Selanjutnya yaitu standarisasi ketercapaian PAI di madrasah. Untuk Al-Quran dan Hadis ini, yang pertama kita memahami dan mencintai Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman umat Islam. Jadi tujuan kita belajar Al-Quran dan Hadis ini supaya kita bisa paham arti serta bacaan Al-Quran dan juga Hadis. Terutama untuk kita umat Islam. Dan yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman Al-Quran, Al-Fatihah, dan surat pendek pilihan melalui upaya menerapkan cara membacanya. Menangkap maknanya, memahami kandungan isinya, dan mengaitkan dengan fenomena kehidupan. Menghafal dan memahami makna hadis-hadis yang terkait dengan tema ini, tema isi, kandungan, surat, dan ayat sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Adapun tujuan kita untuk belajar akidah akhlak yaitu memahami istilah akidah, prinsip-prinsip, aliran-aliran, dan metode peningkatan kualitas akidah, serta meningkatkan kualitas keimanan melalui pemahaman dan penghayatan Asmaul Husna, serta penerapan perilaku bertauhid dalam kehidupan. Memahami istilah akhlak dan tasawuf, menerapkan metode peningkatan kualitas akhlak serta membiasakan perilaku terpuji dan menghindari perilaku tercela. Untuk fikih, memahami dan menerapkan sumber hukum Islam dalam hukum taklifi, prinsip-prinsip ibadah dan syariat dalam Islam, fikih ibadah, muamalah, munaqahat, mawaris, jinayah, siasah, serta dasar-dasar istinbat dan kaidah ushul fikih sehingga mampu memiliki sikap tasamuh, saling menghargai berkait dengan problematika fikih yang cenderung berbeda. Dan tujuan kita yaitu sejarah kebudayaan Islam, memahami dan mengambil ibrah sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dan Madinah, masalah kepemimpinan umat setelah masa Rasulullah, perkembangan Islam pada abad pertengahan atau kemunduran,
1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Masa modern atau zaman kebangkitan, serta perkembangan Islam di Indonesia dan di dunia mengapresiasi fakta dan makna peristiwa-peristiwa bersejarah dan mengaitkannya dengan fenomena kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi. Tokoh yang berprestasi dalam perkembangan sejarah kebudayaan dan peradaban Islam. Langsung ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu menampilkan sikap bijak dalam menghadapi permasalahan terkait standarisasi ketercapaian pembelajaran PAI di madrasah maupun di sekolah. Seorang guru dalam implementasi standarisasi ketercapaian pembelajaran PAI memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena keberhasilan implementasi standar proses pendidikan itu sangat ditentukan oleh kemampuan guru. Mereka merupakan orang pertama yang berhubungan dengan pelaksanaan program pendidikan. Seorang guru dalam implementasi standarisasi pencapaian pembelajaran PAI pada setiap satuan pendidikan perlu memahami sekurang-kurangnya 3 hal. Pertama, pemahaman dalam perencanaan program pendidikan, yaitu berkaitan dengan pemahaman dalam menjabarkan isi kurikulum dalam bentuk silabus. Kedua, pemahaman dalam pengolahan pembelajaran, termasuk pendidikan, termasuk dalam desain dan implementasi strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan isi pendidikan. Ketiga, pemahaman tentang evaluasi, baik yang berhubungan dengan evaluasi proses maupun hasil pembelajaran guru pendidikan agama Islam dalam pelaksanaan standar proses harus memiliki kompetensi. Kompetensi tersebut berhubungan dengan upaya penyiapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran di sekolah sehingga pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. Adapun kompetensi yang dimaksud yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial, kompetensi profesional, kompetensi spiritual, dan kompetensi leadership. Jadi sebagai guru agama, kita ini mempunyai 3 pemahaman dalam pembelajaran program pendidikan. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, yaitu guru agama ini harus mempunyai kompetensi pedagogik. Dan di antara 6 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru pendidikan agama Islam tersebut, di atas yang berkaitan langsung dengan standar proses ada 2. Pertama, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang kedua yaitu kompetensi profesional, yaitu merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang kemungkinan guru membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Adapun di slide selanjutnya seharusnya ada ya tentang menyesuaikan sikap yang harus dilakukan dalam menghadapi permasalahan terkait standarisasi ketercapaian pembelajaran PAI di madrasah maupun di sekolah. Madrasah merupakan pendidikan yang memiliki legenda sejarah panjang dalam sistem pendidikan Islam. Di dalam pendidikan madrasah, proses mencerdaskan anak bangsa banyak digantungkan harapan yang setinggi-tingginya. Karena madrasah memiliki keutamaan bila dibandingkan dengan institusi pendidikan lainnya, yakni mempunyai ciri keagamaan. Ciri khas sekolah agama bercirikan keislamian. Ini
memang menjadi pilihan masyarakat, terutama pada masyarakat yang kuat berpegang pada spiritualitas dan penanaman akhlak. Suatu faktor yang kemudian menjadi penyebab mengapa keberadaan madrasah semakin diminati oleh masyarakat yang menghendaki putra-putrinya memiliki keterbimbingan dalam bidang ilmu pengetahuan agama Islam yang lebih baik, pengembangan akhlak dan perilaku agama yang utama. Guru yang mempunyai keyakinan bahwa belajar itu merupakan proses aktif, maka akan mengetahui bahwa manusia belajar melalui proses bekerja sambil mengembangkan daya pikir semaksimal mungkin. Guru meminta agar murid membaca, menyalin, dan mendengarkan, mengikut sertakan murid, dan berbagai kegiatan diskusi. Menyuruh mereka mengeluarkan pendapat, menyusun karangan, membuat laporan, atau mengungkapkan penafsiran mengenai suatu masalah. Mereka membentuk bagan, membuat percobaan, mengumpulkan suatu, mempertunjukkan atau memperlihatkan kebolehannya. Pada saat yang lain, mereka diminta untuk mendemonstrasikan, menyatakan suatu sikap, atau menemukan sesuatu, mengkritik dan menilai. Semua itu merupakan upaya guru untuk mengaktifkan murid agar mereka memperoleh pengalaman belajar dan merupakan bagian dari tanggung jawab guru dalam kegiatan inti pembelajaran, serta menyelesaikan sikap yang harus dilakukan menghadapi permasalahan terkait standarisasi pencapaian pembelajaran PAI di madrasah. Baik, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila teman-teman ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, saya bantu jadi moderator. Teman-teman, tadi sudah disampaikan dari kedua pemakalah, baik kelompok pertama maupun kelompok kedua. Silakan, jika ada pertanyaan disampaikan, boleh juga melalui chat di room, chat Zoom. Silakan. Zaratul Aini kayaknya mau nanya nih. Baik, sebelum bertanya barangkali saya perlu menambahkan sedikit. Jadi kalau yang boleh ya, teman-teman kalau mau mengkritisi itu sebenarnya dari tujuan pembelajaran yang ada di di karakteristik pembelajaran itu sendiri. Jadi ada ciri khasnya gitu loh, ya. Kekhasannya apa dan lain sebagainya. Karena tadi dijelaskan ada kekhasan dari pembelajaran itu sendiri, kemudian kekhasannya dari metodenya barangkali, ada kekhasannya dari sumber gitu ya, dan kekhasan yang lain itu juga bisa menjadi kritik. Nah, kemudian tadi saya juga melihat ada pembelajaran yang sifatnya tematik gitu kan. Produk tematik itu kan hadir ketika proses yang diinginkan dalam proses pembelajaran itu mempunyai target ketercapaian tertentu gitu. Karena kalau kita pahami secara seksama bahwa pendidikan agama Islam itu sentuhannya sebenarnya bukan hanya pada ranah kognitif, tapi sentuhannya adalah pada ranah afektif. Jadi sebuah proses pendidikan agama Islam akan berhasil gitu manakala implementasi dari proses pembelajaran yang sifatnya knowledge, ilmu pengetahuan terintegrasi pada proses, yaitu pada afektif, jadi pada aptitude-nya gitu loh. Misalnya saja kaitannya dengan hadis Nabi yang menjelaskan falyakul khairan awil yasmut gitu. Karena ini ada kaitannya dengan keberimanan gitu dan hari akhir. Dalam hadis dijelaskan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan awil yasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyakul khairan awil yasmut. Yang artinya berkata baik, kalau tidak bisa berkata baik, disuruh ngapain? Diam. Diam. Nah sekarang kebanyakan orang diam apa banyak bicara? Banyak bicaranya apa banyak diamnya? Orang hari ini banyak bicaranya apa banyak diamnya? Banyak komennya, Ustaz. Banyak komennya, oke. Ketika banyak komennya, komen yang baik apa komen yang buruk?
mencari yang buruk. Nah, Nggak jelas. Mencari yang buruk. iya. Maksud saya kalau Anda kurang suka pada sesuatu gitu ya tidak berkenan lah menurut Anda, maka ya komentarnya ya komentar orang yang terpelajar gitu. Ngerti ya maksud saya ya? Ya, komentarnya komentar orang yang terdidik. Nah, komentar orang yang terdidik itu gimana? Ya tetap katanya bagus, tidak menyakitkan, tidak menyinggung perasaan orang lain, gitu. Komunikasinya adalah komunikasi terbaik, gitu. Nah, itu yang diajarkan di dalam pendidikan agama Islam. Jadi prosesnya itu berhasil, gitu. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau kita bicara kepo sama tidak kepo, lebih banyak kepo atau tidak kepo? Kepo. Oke, Kepo, Ustaz. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Energi kita habis buat ngurusin orang lain apa buat ngurusin diri sendiri? Siapa tuh? Ya. Ngurusin orang lain. Kebanyakan energinya habis buat ngurusin diri sendiri apa buat ngurusin orang lain? Orang lain, Ustaz. Nah, iya itu. Padahal di dalam sebuah proses pembelajaran agama Islam itu betul-betul dibelajarkan yang hasilnya itu adalah bukan hanya ranah kognitif, bukan hanya knowledge, tetapi yang dibutuhkan adalah attitude, sikap, perilaku, gitu. Jadi yang baik itu dalam sebuah proses pembelajaran agama Islam, kalau dia sudah dapat base-nya, maka yang hadir dalam prosesnya adalah berkatanya baik, pemikirannya bagus, hatinya jernih, ya. Kemudian sikap dan perilaku yang dia tunjukkan juga menunjukkan sebagai sebuah identitas yang baik. Nah, ini yang diinginkan di dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Terus yang kedua, tadi saya melihat ada beberapa perhatian, ada capaian pembelajaran yang kaitannya dengan pendidikan agama Islam di madrasah, gitu. Ada capaian pembelajaran yang kaitannya di sekolah umum, gitu. Ya, ada menjunjung tinggi nilai-nilai, kemudian ada kesopanan, ada kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya. Nah, ini coba dikritisi oleh teman-teman sehingga pendidikan agama Islam itu tidak dipandang sebelah mata dan bukan hanya urusan dunia dan akhirat saja, gitu. Maksud saya, ketika kita membelajarkan pendidikan agama Islam bukan hanya surga dan neraka yang dihadirkan, tapi kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan oleh sikap dan perilaku seseorang. Gitu. Ya, itu barangkali tambahan dari saya. Silakan. Kalau ada Baik. Ya. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tadi sudah distimulus oleh Ustaz Syahrullah. Mungkin ada yang mau disampaikan. Boleh. Menanya ke kelompok 1. kelompok 2 boleh? Ya, pemakalah ya. Kayu dulu deh. Ya. Sifat pengajaran PAI mempunyai sifat dan karakteristik yang beda dengan pembelajaran yang lain. Apa yang membedakannya? Nyambung pertanyaan Wati. Kan tadi karakteristik. Dan apa bedanya pendidikan dan pengajaran? Perbedaannya Wati. Nyambung aja. Terima kasih. Nyambung lagi, Man. Ke kelompok 2 boleh gak? Ini main dendam-dendaman nih. Enggak. Enggak. Tadi kan ada di slide PPT itu tentang ketercapaian pembelajaran PAI di sekolah berbeda dengan di madrasah gitu kan. Ya. Terus penguatan nilai dan sikap menjadi penguatan utama karena keterbatasan waktu. Jadi JPL-nya itu kan beda ya dari sekolah umum sama di madrasah. Kalau di sekolah itu dia jadi bidang studi, kalau di madrasah dia jadi mata pelajaran. Tuh. Ya. Terus upaya dari guru pembelajaran PAI ini untuk mengoptimalkan standarisasi ketercapaian PAI di sekolah yang JPL-nya lebih sedikit dari di madrasah. Contohnya,
di sekolah lebih banyak peserta didik yang belum bisa membaca dan menulis Al-Quran pada sub Al-Quran dan hadis gitu contohnya. Terus bagaimana upaya dari guru PAI menghadapi mengoptimalkan standarisasi tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Makasih. Saudari Putri Novianti. Terima kasih Saudari Putri Novianti. Siapa dulu yang mau jawab? Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Di chat ada pertanyaan juga tuh. Itu untuk kelompok 1 sepertinya. Oke, siap. Bagaimana menurutmu? Mungkin ada yang mau dijawab dulu dari beberapa pertanyaan tadi yang sudah disampaikan. Silakan. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Putri Novianti. Yang dimana kalau pendidikan agama Islam ini jika di sekolah umum akan menjadi bidang studi dan di madrasah akan menjadi mata kuliah masing-masing, fikih, akidah akhlak gitu kan. Mata pelajaran. Nah, di sini bagaimana jika yang di sekolah itu kurang untuk pelajaran agamanya? Sedangkan yang lain mungkin jam terbangnya udah tinggi, udah bisa ngaji, udah bisa baca Quran, udah bisa paham lah tentang tajwid gitu. Sebaiknya mungkin jika mata pelajaran di agama Islam di sekolah itu sedikit, biasanya ada ekstrakurikuler rohis atau ekstrakurikuler agama. Jadi peserta didik yang kurang paham itu bisa dialihkan untuk ke ekstrakurikuler. Misalkan ada ekstrakurikuler rohis itu diajak anak-anak yang belum paham ngaji gitu, diajak untuk ngaji bareng atau tentang keislaman tapi dialihkan ke ekstrakurikuler. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi mungkin ada jawaban dari teman-teman yang lebih tepat. Kalau dari saya lebih kepada ekstrakurikuler, misalkan ekstrakurikuler rohis atau tentang ekstrakurikuler keagamaan, jadi bisa dialihkan. Bagaimana Putri Novianti? Terima kasih, Kak Sirai. Ya, sama-sama. Putri Novianti, gimana? Mau dijawab pertanyaan Saudari Siti Rahayu dan Monica Fitri? Coba ya kita sharing ya, nanti bisa dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Tadi berkaitan dengan karakteristik apa sih yang membedakan antara PAI dengan mapel yang lain gitu ya? Apa yang membedakannya? Kalau saya sih pribadi tentunya ketika PAI itu utamanya mengajarkan kepada peserta didik tentang nilai-nilai keislamannya. Gitu. Yang membedakan contoh ilmu sains mungkin dari sisi ada pelajaran sains gitu dalam sisi perubahan alam dan lain sebagainya. Tapi di situ sebagai seorang pendidik tentu kita bisa mengambil ciri khas dari ilmu keislaman yang mana nantinya dapat meningkatkan keimanan, gitu, ketauhidan. Bahkan harapannya peserta didik yang kita ajarkan nantinya dapat mengamalkan. Gitu. Yang tadi kata Ustaz Syahrullah, mungkin dari segi kognitif peserta didik banyak yang menguasai, tapi dari segi afektifnya, sikapnya itu belum tercapai gitu. Nah, kalau menurut saya karakteristik utamanya yang membedakan antara PAI dengan pelajaran-pelajaran yang lain tentunya nilai-nilai keislamannya gitu. Pengembangan nilai-nilai Islam, pengetahuan nilai-nilai Islam, penghayatan yang nantinya mendalam, kemudian nanti diharapkan bisa mengamalkan dari nilai-nilai Islam yang telah diajarkan. Nah, jadi ciri khasnya pasti berkaitan
berselimut dengan nilai-nilai keislaman sih menurut saya. Itu ciri khas utamanya dari adanya pendidikan agama Islam. Ya, Boleh terima Putri kasih. Novianti ditambahkan. Itu menurut hemat saya ya. Silakan. Berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran ya. Kalau menurut saya kan kalau dari segi kalimat juga pendidikan itu ruang lingkupnya lebih luas ya. Kalau menurut saya gitu. Ruang lingkupnya lebih luas dan segi sikap, materi hampir komprehensif gitu. Sedangkan kalau pengajaran mungkin dalam segi materinya saja, dalam segi knowledge-nya aja disampaikan gitu. Kalau pendidikan itu dia lebih komprehensif gitu. Kalau menurut saya gitu, sifatnya lebih menyeluruh, baik dari perubahan sikap, penerapannya nanti peserta didik itu namanya kalau tahdib kalau nggak salah, namanya tahdib. Jadi ruang lingkupnya lebih luas kalau menurut saya pendidikan itu. Sedangkan pengajaran mungkin gitu, itu hanya proses di dalam kelas gitu. Nah, sedangkan pendidikan itu baik di luar kelas maupun di dalam kelas, itu pendidikan. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Putri Novianti, silakan. Putri. Gua nambahin ya. Oke, silakan. Jadi kalau pengajaran itu kan lebih kepada akal. Sedangkan pendidikan itu mendidik. Pembinaan insan yang tidak saja melibatkan perkara fisik dan mental, tetapi juga kita dilibatin hati dan nafsu. Karena sesungguhnya yang dididik adalah hati dan nafsu itu sendiri. Oleh karena itu, kenapa mendidik lebih sulit daripada mengajar? Bukan hanya tentang knowledge, pengetahuan dari segi kognitif, tapi juga afektif dan psikomotorik dari bagaimana cara siswa mengambil sikap, cara siswa mengambil tindakan. Terus, lagi ya. Pengajaran itu proses belajar atau proses menuntut ilmu. Ada dari dosen, dari guru, dari ustadz yang mengajar atau menyampaikan ilmu kepada murid. Hasilnya, outputnya murid menjadi pandai, murid menjadi cerdas. Pendidikan adalah proses mendidik yang melibatkan penerapan nilai-nilai, value. Di dalam pendidikan terdapat proses pemahaman, penghayatan, penjiwaan, dan juga bagaimana setelah itu peserta didik bisa mengamalkannya. Ilmu yang telah diperoleh, terutama ilmu agama, dicoba untuk dipahami dan dihayati hingga tertanam dalam hati dan diri dan juga jiwa peserta didik, agar bisa dapat diamalkan pada kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, ini menyangkut terhadap akhlak peserta didik. Wah, boleh dilanjutin, Man. Oke, cukup. Mungkin dari teman-teman yang lain, silakan. Ada yang mau ditambahkan atau disanggah? Kurang setuju nih. Silakan, boleh diutarakan. Oh ya, ada pertanyaan juga nih di chat Zoom. Maaf, terlewat. Dari saudara, lumayan, saudara Subhan Amir. Beliau menyampaikan bagaimana menurut pemakala tentang karakteristik pembelajaran PAI. Nah, mungkin tadi kita sudah bahas ya, apakah sudah diterapkan sesuai norma Islami. Ya. Kemudian ketika kita nanti sudah menjadi guru atau pendidik, apa upaya yang akan kita terapkan agar karakteristik pembelajaran PAI tidak tergerus oleh perkembangan zaman atau pemahaman liberalis. Mungkin saya mau coba sharing, apakah sudah diterapkan sesuai norma. Untuk penerapannya ini bervariatif ya. Karena kan tadi kembali lagi kepada pendidik itu sendiri. Apakah dari pemakalah kedua tuh, apakah si guru itu sudah menguasai kompetensi-kompetensi yang seharusnya dicapai, baik pedagogik, profesional, kepribadian, sosial, religius, maupun leadership gitu. Sehingga ketika pendidiknya baik, maka saya yakin penerapan PAI maka akan diterapkan dengan baik untuk peserta didik. Itu jawabannya sih, kalau menurut saya. Nah, kemudian untuk bagaimana kita sebagai calon guru agar upaya diterapkan, tentu ya, tadi kita kuasai tentang kompetensi guru, kemudian juga kita harus, salah satunya harus relevan, harus selalu dinamis gitu. Pengetahuan kita juga jangan kaku, jangan statis di situ-situ aja. Nah, sehingga nantinya kita nggak tergerus nih, nggak terkikis gitu oleh perkembangan zaman dari pengetahuan kita. Gitu. Nah, untuk pemahaman liberalisme, sejatinya ketika pengetahuan kita banyak,
wawasan kita banyak, maka nanti bisa memberikan arahan kepada peserta didik agar mencegah diri-diri mereka atau sebagai literasi tambahan yang berkaitan dengan pemahaman-pemahaman yang kurang tepat dan seperti demikian. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain. Itu untuk jawaban Subhan. Silakan Subhan kalau ada yang mau ditanggapi. Putri Novianti mungkin bisa jawab tuh, ada Zahratul Aini di kolom chat. Ya, saya menambahkan ini sedikit dari penjelasan pemakalah tadi sudah cukup bagus ya. Cuma yang menjadi catatan penting dari pemakalah tadi yang membedakan dengan pengetahuan lain itu kan gini deh. Ketika ada gerhana matahari atau gerhana bulan, nah, sama sih tadi dicontohkan, sebenarnya dari segi saintis itu kan kita sudah tahu, gitu. Tapi nilai-nilai dari kebaikan, kenapa Allah jadikan proses gerhana matahari dan gerhana bulan, sebenarnya kan pembelajaran penting buat kita, gitu loh. Bahwa perputaran alam yang sedemikian rupa itu ada yang ngatur, gitu, yaitu Allah. Dan nggak pernah bertabrakan. Kalau bertabrakan ya sudah selesai dunia ini. Nah itu kan benar juga tadi disampaikan oleh Mas Salman, itu ya berkait dengan akidah itu sendiri yang harusnya tertanam sejak dini. Artinya kalau seandainya itu dipahami dengan baik, maka tidak ada sesuatu apapun yang bergerak di muka bumi ini semuanya atas izin Allah. Gitu. Termasuk kita hari ini berdiskusi, kemudian lewat online, hari ini lewat daring, kok sistemnya daring sedemikian rupa. Ini kan bukti kekuasaan yang Allah tunjukkan buat kita semua. Dan dulu mungkin barangkali satu hal yang mustahil model kayak begini. Gitu. Dan kita belum terpikirkan adanya daring model kayak begini. Gitu. Ya kan? Kalau teman-teman lahir di era 4.0 sekarang ini kan juga dulu kan belum ada 4.0. Bahkan sekarang perkembangannya adalah 5.0. Artinya nanti dilayanin kita oleh unsur-unsur yang lain. Gitu. Nah, ini barangkali yang jadi keunggulan bahwa pendidikan agama Islam itu ya harus menanamkan nilai-nilai yang tadi saya sebutkan itu. Artinya insya Allah semakin kita memahami pada konten yang seperti demikian, ya semakin membangun kesadaran kita bahwa hanya satu ucapan kita, la haula wala quwata illa billah. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang ini ada orang yang pandai menipu daya, gitu ya, menipu sana, menipu sini dan lain sebagainya, dia ingatlah bahwa suatu saat Allah akan melakukan sesuatu yang di luar batas manusia itu berpikir. Itu aja. Jadi kekuatan doa mungkin menjadi salah satu ciri khas daripada kekuatan yang tidak pernah miliki. Itu yang pentingnya. Kemudian yang kedua, tadi teman-teman menjelaskan tentang perbedaan pendidikan dan pengajaran. Dari materi PAI 1 kemarin saya sudah memberikan penjelasan bahwa antara tarbiyah wa ta'lim itu berbeda. Kalau ta'limnya itu kan pengajaran maklumat ila azhanit talamis. Jadi hanya mentransfer ilmu pengetahuan ke otak anak. Lebih daripada itu, maka ada tarbiyah, yaitu ada pendidikan. Maka tadi sudah dijelaskan bahwa mendidik itu bukan perkara mudah. Kalau sekedar mengajar, siapapun bisa untuk mengajar. Tapi kalau sudah berbicara tentang mendidik, tidak semua orang bisa mendidik. Gitu. Karena dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan kepiawaian, dibutuhkan dibutuhkan konsep yang jelas berkait dengan pendidikan dan pengajaran itu sendiri. Ya, itu saja barangkali tambahannya. Masih ada lagi pertanyaan? Masih ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin Saudara Novianti bisa sharing. Biar cepat selesai. Mau nisfu Sa'ban. Iya Ustaz, mau nisfuan.
Iya, Muniswan, siapin air deh dari sekarang. Ayo disiapkan. Alhamdulillah saya juga baru sampai rumah ini. Gitu. Ayo, masih ada satu lagi, silakan. Baik, mungkin saya ringkas. Mudah-mudahan bisa memenuhi jawabannya. Kalau berkaitan dengan pembelajaran yang tidak sinkron antara di sekolah maupun di rumah, kalau menurut saya kembali lagi ke peserta didik ya, karena motivasi terbaik itu ada di dalam diri sendiri. Gitu. Ketika peserta didiknya sudah kuat, maksudnya kemampuan dalam mengolah diri maupun mengatur diri, kalau menurut saya sih perbedaan pengaruh dari lingkungan rumah itu sedikit gitu, karena semuanya kembali lagi ke peserta didik itu sendiri. Namun memang lingkungan itu memiliki pengaruh. Tapi kalau menurut saya semuanya kembali ke sumber utamanya, ke subjeknya, yaitu si peserta didik itu sendiri. Ya, ketika dia punya motivasi yang kuat, maka ketika diberikan pengajaran di sekolah yang baik-baik gitu disampaikan. Ketika di rumah ternyata nggak sinkron nih. Nah, kalau menurut saya sih itu si peserta didik bakal kuat dengan pendiriannya, dengan keilmuannya dapat diterapkan apa yang diajarkan. Tapi kalau memang sekiranya masih labil, masih nggak stabil, nah memang itu yang nantinya mudah terpengaruh, terkontaminasi oleh lingkungan. Demikian saudari Zahratul Aini. Kemudian yang terakhir, pertanyaan apakah karakteristik pembelajaran ini akan tercapai atau bahkan menjadi sulit menurut karakteristik bahkan lingkungannya tidak mendukung. Jadi sama aja ya. Jadi kalau diibaratkan itu menjadi masalah, tentu menjadi masalah karena memperhambat gitu, memperhambat dalam proses ketercapaian karena di lingkungan rumahnya tidak menerapkan apa yang sesuai dengan diajarkan di sekolah. Nah, makanya perlu adanya komunikasi dua arah dari pendidik maupun dari orang tua di rumah agar nantinya mempermudah ketercapaian dari apa yang dipelajari. Contoh kayak pelajaran tentang apa PA ini, mungkin berkaitan dengan ibadah, merutinkan ibadah sholat gitu. Sedangkan maaf di lingkungan rumahnya mungkin orang tuanya belum mengerjakan itu kan bisa menjadi keterhambatan gitu, terutama dalam tujuan di standar di keterampilannya gitu dalam pembiasaannya. Makasih. Makasih Bang Salman. Ya, makasih. Sama-sama. Mungkin jawaban teman-teman mudah-mudahan puas ya. Enggak, maksudnya nanti bisa disampaikan lagi kalau memang sekiranya kurang tepat atau mungkin ada yang mau disanggah. Kalau memang sekiranya tidak ada lagi, nanti kita alihkan ke dosen pengampu untuk penutup juga. Ya. Ya, Sat. Yang pasti nggak puas, jawaban-jawaban yang lain, gitu ya. Kemudian harus ada ketertarikan untuk lebih mengkaji, lebih mendalam. Yang ketiga, bahwa di pundak Anda inilah pembelajaran pendidikan agama Islam harus dipikul secara amanah, dengan amanah yang baik, karena akan melahirkan regenerasi berikut. Nah, kalau seandainya dari guru pendidikan agama Islam tidak mampu menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam bidang akidah, akhlak, kemudian sejarah itu sendiri maupun fikihnya, ya bisa dikhawatirkan regenerasi yang lanjut tidak sesuai dengan harapan. Gitu. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengemban amanah ini dengan baik, bahwa yang harus diingat bahwa jadi guru itu adalah Anda menanamkan investasi. Gitu. Ya, kalau istilahnya yang baru ketangkep kemarin si Doni, flexing ya. Framing atau flexing ya, memamerkan segala sesuatu. Ya sekarang yang dipamerkan itu bagaimana Anda memamerkan kebaikan-kebaikan gitu ya, yang nilai kebaikan itu bukan hanya investasi di dunia tetapi juga investasi di akhirat. Itu saja dari saya, barangkali termasuk sebentar ini investasi yang mau kita tanam gitu ya, terlepas dari pro dan kontra, baca Yasin 3 kali gitu ya. Monggo dilakukan dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban ini menjadi kebaikan buat kita.
kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ampunan, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian kebaikan-kebaikan untuk kita menyongsong bulan suci Ramadan. Doa kita yang selalu kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, memang betul-betul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali. Terima kasih banyak. Baik Ustaz. Gimana? Enggak Ustaz. Ya. Ini 21 orang semua hadir ya? Di sini 20 orang Ustaz. Insyaallah. 21 saya. Oke. Baik. Demikian, terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik. Ya.